Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiza Rifki, kelas 2A KGE dengan NIM 1811111001. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar gambar teknik bangunan gedung yang sudah saya kerjakan di semester 4 ini. Saya akan mempresentasikan tentang denah bangunan yang terdiri dari denah lantai 1, denah lantai 2, dan denah lantai 3. Kemudian saya akan menjelaskan potongan bangunan yang terdiri dari potongan AA dan potongan BB. Kemudian saya akan menjelaskan tampak dari bangunan tersebut yang terdiri dari tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang saluran air kotor maupun saluran air bersih dari tiap lantai tersebut. Oke, untuk bagian denah bangunan yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan adalah denah lantai 1. Di sini saya menggambar menggunakan skala 1:100 dengan kode gambar ARS strip 0.01. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan ruangan apa saja yang ada di sini. Yang pertama itu ada garasi yang fungsinya untuk menyimpan motor atau mobil yang bisa dilihat di gambar. Kedua, di sebelahnya ada ruang tamu, kemudian di sebelahnya ada WC, kemudian di sebelahnya ada tangga untuk menuju lantai 2 dan 3. Kemudian di atas tangga terdapat satu kamar tidur, kemudian di sebelah kiri kamar tidur terdapat ruang keluarga, kemudian di sebelah ruang keluarga terdapat ruang makan, dan di sebelah ruang makan terdapat dapur. Semua ruangan ini memiliki elevasi yang sama, namun kecuali yaitu WC yang memiliki elevasi minus 0,05 meter. Untuk ukurannya sendiri bisa dilihat dari potongan A ke B itu 3 meter, dari B ke C itu 3,5 meter, dari C ke D itu 3 meter, dari D ke E itu 3,5 meter. Untuk potongan dari 1 ke 2 itu 3,5 meter, dari 2 ke potongan 3 itu 3,25 meter, dan dari potongan 3 ke 4 itu 3 meter. Ini merupakan penjelasan untuk denah lantai 1. Oke, next merupakan denah lantai 2. Bisa kita lihat ini denah lantai 2 dengan skala yang sama 1:100, kemudian ukurannya juga sama dari tiap potongan ke potongan. Yang membedakan adalah hanya tiap ruangan dan penempatannya. Yang pertama itu bisa kita lihat di bagian bawah sini terdapat kamar tidur, kemudian di sebelah kanannya terdapat ruang santai dan balkon, kemudian di sebelah kanannya terdapat tangga, kemudian di atasnya terdapat kamar mandi, sebelah kirinya terdapat ruang kerja, di sebelah kirinya lagi terdapat kamar tidur, dan di tengah-tengah terdapat ruang keluarga. Semua bangunan ini memiliki elevasi yang sama, kecuali itu kamar mandi yang memiliki elevasi kurang lebih 3,7 meter. Oke, next kita menuju denah lantai 3. Untuk denah lantai 3 itu terdapat beberapa ruangan dengan penempatan yang berbeda juga. Untuk denah lantai 3 digambar dengan skala 1:100. Bisa kita lihat pada gambar kerja di lantai 3 terdapat sebuah balkon, kemudian terdapat ruang tidur, kemudian terdapat WC, kemudian di sebelahnya terdapat tangga, terdapat ruang tidur juga, di sebelah kirinya terdapat WC, ada ruang tidur juga, ada WC, dan ada ruang keluarga. Jadi terdapat 3 kamar tidur dan 3 WC. Dan di sini terdapat potongan BB. Potongan BB ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, untuk pembahasan yang kedua itu merupakan potongan. Potongan di sini yang pertama yang akan saya bahas adalah potongan AA. Potongan AA merupakan potongan memanjang dari denah bangunan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Potongan AA ini digambar menggunakan skala 1:100 dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, kita bahas dari bawah. Potongan AA ini memperlihatkan bahwa bangunan ini menggunakan pondasi telapak dengan detail sebagai berikut. Bisa dilihat ini merupakan perpotongan dari bangunan dengan arah memanjang. Kemudian terlihat juga sebuah denah bangunan lantai 1 dengan perspektif yang berbeda dari sebuah potongan AA. Bisa kita lihat lebih jelasnya di sebelah kiri ini terdapat sebuah garasi dengan plafon gypsum yang memiliki elevasi 3,25 meter. Kemudian sebelahnya terdapat ruangan tamu dengan menggunakan plafon gypsum juga
juga dengan elevasi yang sama. Kemudian di sini sebuah WC, kemudian sebelahnya tangga. Bisa kita lanjut juga di lantai 2 dengan potongan AA terlihat seperti berikut dengan detail-detail yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Menggunakan plafon yang sama, kemudian selanjutnya juga di lantai 3 dengan detail sebagai berikut. Untuk tinggi tiap lantai itu sama, yaitu 3,75 meter. Namun untuk elevasi tiap lantai itu menyesuaikan dari ruangan itu sendiri. Contohnya seperti WC 7,45 meter yang terdapat di lantai 3, karena yang hanya terlihat dari potongan A ini itu hanya WC. Untuk tambahannya di atap struktur atas itu kita menggunakan kuda-kuda baja ringan yang jika dipotong memanjang terlihat seperti berikut. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu dari potongan, ada potongan BB, di mana potongan ini merupakan perpotongan di daerah potongan D ke E ke arah kiri bangunan. Kita bahas per detailnya. Untuk gambar potongan BB menggunakan skala 1:100. Potongan BB merupakan potongan melintang atau sisi yang terpendek dari bangunan tersebut. Bisa kita lihat ukurannya terdapat pada gambar kerja. Kemudian kita bahas per lantainya. Ini merupakan potongan BB pada lantai 1. Terdapat sebuah kamar tidur, ruang tengah, dan tangga. Selanjutnya juga terdapat di lantai 2 terlihat kamar tidur, ruang tengah, dan tangga. Selanjutnya di lantai 3 juga terlihat kamar tidur, ruang tengah, dan tangga. Dan kita bisa lihat struktur atap yang terpotong pada potongan BB. Mungkin untuk potongan dicukupkan, dan selanjutnya kita akan membahas tampak bangunan. Oke, pembahasan selanjutnya merupakan tampak. Dan yang pertama akan saya bahas adalah tampak depan. Bisa kita lihat di gambar kerja ini merupakan penampakan dari tampak depan bangunan yang sudah kita jelaskan sebelumnya dengan skala 1:100. Bisa terlihat ya, untuk sebelah sini ini merupakan sebuah garasi. Di sebelah kanannya terdapat pintu utama yang menerus ke ruang tamu. Kemudian di sebelahnya ini merupakan terusan dari WC yang ditutup oleh arsitektur dari batu-batuan. Kemudian di sebelahnya ini juga terdapat jendela kecil atau glass block. Ini juga glass block. Kemudian di lantai 2 terdapat jendela 4 jendela kecil, dan ini juga jendela, dan terdapat sebuah balkon dengan 2 pintu di lantai 2. Di selanjutnya juga terdapat sebuah balkon di lantai 3 dengan 1 pintu, dan sebelahnya hanya jendela. Dan ini merupakan sebuah kolom, di mana kolom ini menonjol tidak rata dengan dinding karena ukuran yang berbeda, ukuran yang lebih besar. Dan ini merupakan sebuah dinding tambahan namun bukan kolom. Ini akan terlihat pada tampak samping. Oke, untuk pembahasan selanjutnya bisa kita lanjutkan. Selanjutnya itu tampak belakang. Ini merupakan tampak belakang dari bangunan yang tadi dengan skala 1:100. Di belakang sih simple aja. Mungkin hanya terdapat aksen-aksen glass block dan jendela-jendela kecil. Dan ini merupakan kolom yang menonjol juga, tidak rata dengan dinding. Mungkin cukup untuk tampak belakang. Selanjutnya kita akan membahas tampak samping. Nah, untuk bahasan yang pertama itu tampak samping kanan dari denah bangunan. Untuk gambar ini itu menggunakan skala 1:100. Bisa kita lihat ya, tampak samping cukup simple. Hanya terdapat beberapa glass block di tiap lantai 1, lantai 2 khususnya. Kemudian di lantai 3 terdapat sebuah jendela. Dan ini merupakan dinding tambahan yang tadi saya katakan di tampak depan. Untuk kolom juga masih sama. Kolom ini muncul ya atau menonjol karena tidak rata dengan dinding. Oke, untuk tampak samping dicukupkan. Next kita akan membahas tampak samping kiri. Dan ini merupakan penampakan tampak samping kiri dengan skala 1:100. Gambar yang sama yang cukup simpel dari tampak samping kanan.
Di tampak samping kiri lebih banyak glass block dan hanya terdapat satu jendela di lantai 3. Oke, untuk tampak cukup. Selanjutnya kita akan membahas saluran air kotor. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu merupakan denah saluran air kotor. Di sini saya akan membahas denah saluran air kotor tiap lantai, dan yang akan saya bahas pertama adalah denah saluran air kotor lantai 1. Di sini bisa kita lihat gambar ini menggunakan skala 1:100. Langsung saja ya untuk detailnya. Pertama saya akan perlihatkan dahulu. Oke, sudah terlihat jelas ya. Tadi sudah saya tunjukkan. Sini saya akan menjelaskan lebih detail. Di bawah garasi terdapat sebuah septic tank, di mana septic tank ini mengaliri ke bak air hujan, ke air resapan, ke bak air bekas, dan ke bak air kotor. Maksud bak air bekas di sini adalah bak air bekas seperti air cucian atau air masak dan lain sebagainya. Kayak untuk yang pertama di lantai 1 itu terdapat 2 saluran. Pertama untuk WC, yang kedua itu untuk di dapur. Kita bahas dulu yang di WC. Di selokan ini itu merupakan saluran air bekas, dan ini merupakan saluran air kotor. Maksud panah di sini merupakan arah aliran airnya, dan ini merupakan diameter dengan pipa 4 inch seperti ini ya. Kita lihat yang WC langsung mengarah ke bak air kotor, dan yang selokan kamar mandi langsung ke bak air bekas. Selanjutnya gitu kita akan membahas dari dapur. Di dapur ini merupakan ada wastafel, di mana wastafel ini merupakan air bekas, jadi langsung terhubung ke pipa air bekas. Dan yang ini selanjutnya maksudnya adalah ini merupakan pipa tanam yang menghubungkan ke lantai 2 dan lantai 3. Untuk kamar mandinya terdapat 2 pipa, di mana pipa yang atas ini itu untuk pipa air kotor, dan yang ini untuk pipa air bekas. Dan di sebelah sini juga terdapat pipa tanam, di mana pipa ini juga meneruskan ke lantai 2 dan lantai 3. Kenapa ada 2 juga dengan penjelasan yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya, itu lantai 2. Gambar kerja ini menggunakan skala 1:100, masih sama. Karena di lantai 2 terdapat 1 WC, jadi hanya ini salurannya. Ini merupakan air bekas langsung menghubung ke pipa tanam yang sebelumnya tadi saya jelaskan di lantai 1. Dan ini juga air kotor menghubungkan ke pipa tanam yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan ini juga air bekas, dan ini juga air bekas dengan pipa yang sama, diameter 4 inch. Selanjutnya di saluran air kotor lantai 3 menggunakan skala 1:100 juga sama. Karena di lantai 3 terdapat 3 kamar mandi, maka ini merupakan rangkaian pipanya. Bisa kita lihat untuk di WC yang pertama ini, untuk air bekas menyambung ke pipa air bekas, untuk air kotor sambung ke pipa air kotor, disambungkan menuju ke arah pipa tanam yang terdapat pada dinding ini yang terhubung ke lantai 1. Begitupun juga untuk WC yang ini terhubungnya ke pipa tanam yang sebelah sini. Dan untuk WC yang ketiga itu terhubung ke pipa tanam yang sebelah sini dengan fungsi yang sama, pipa air bekas dan pipa air bersih. Oke, untuk denah saluran air kotor cukup. Selanjutnya kita akan membahas denah saluran air bersih. Oke, untuk selanjutnya itu denah saluran air bersih yang akan saya bahas per lantai juga seperti sebelumnya, denah saluran air kotor. Untuk yang pertama itu untuk yang denah saluran air bersih lantai 1, di mana menggunakan skala 1:100. Bisa kita lihat lebih detail. Untuk yang pertama, di lantai 1 itu terdapat sumur bor dan pompa air, di mana berfungsi untuk mengalirkan air bersih ke WC di lantai 1, lantai 2 maupun lantai 3. Bisa kita lihat ini merupakan pipa tanam, pipa air bersih dari toren dengan diameter 3/4 inch salurkan ke lantai 1. Dan ini merupakan aliran untuk menyalurkan air bersihnya untuk ke WC. Kemudian di sisi atas juga terdapat pipa tanam dengan jenis yang sama. Ini untuk mengalirkan ke wastafel, dan ini untuk mengalirkan ke lantai di atasnya, itu lantai 2 dan lantai 3. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke lantai 2. Nah, ini bisa kita lihat ya. Untuk lantai 2 ini menggunakan skala yang sama 1:100. Di sini terdapat 1 WC, jadi terdapat di sini salurannya itu untuk mengalirkan ke shower, ke WC maupun ke wastafel. Di mana ini merupakan terdapat pipa tanam dengan jenis yang sama. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir itu denah saluran air kotor di lantai 3. Di sini terdapat 3 WC seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, maka di sini juga terdapat 3 pipa tanam. Untuk yang pertama, ini pipa tanam ini juga menerus ke lantai 1 untuk mengalirkan ke bak mandi, ke shower maupun ke WC dan wastafel. Untuk WC yang selanjutnya juga sama, ini juga terdapat pipa tanam yang terhubung ke lantai 1, dan ini juga terdapat pipa tanam
yang berhubung ke lantai 2, dan ini juga terdapat pipa tanam yang terhubung ke lantai 1 dengan arah aliran seperti pada gambar. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dari semua bahasan yang sudah saya berikan, yaitu denah bangunan, potongan, tampak, maupun saluran air kotor dan saluran air bersih. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.